Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemik dan belajar secara daring, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran yang sudah dijadwalkan dari sekolah, juga menyimak video ini. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasan materi, perkenalkan dulu nama Bapak Pak Numan Fauzi, Bapak yang akan mengajar prakarya di kelas 10 selama tahun ajaran 2001. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi dasar tentang prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama, definisi dari prakarya itu adalah berasal dari kata pra dan karya, di mana pra itu memiliki makna belum, sedangkan karya itu adalah hasil kerja, sehingga dapat didefinisikan prakarya merupakan hasil kerja yang belum jadi atau masih berupa prototipe. Lalu pada dasarnya prakarya dibagi menjadi 4 bidang garapan. Yang pertama itu adalah kerajinan, yang kedua rekayasa, yang ketiga budidaya, dan yang keempat adalah pengolahan. Secara umum materi dari keempat bidang tersebut memiliki kesamaan ya, yaitu meliputi yang pertama karakteristik kewirausahaan, 2 perencanaan usaha, 3 sistem produksi, 4 perhitungan biaya produksi, 5 pemasaran produk, yang keenam adalah evaluasi kegiatan usaha. Nah, untuk karakteristik kewirausahaan, secara umum ruang lingkup materi karakteristik kewirausahaan itu meliputi pengertian wirausaha, pengertian wirausahawan, terus sifat-sifat wirausahawan, lalu faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Kewirausahaan memiliki banyak pengertian berdasarkan beberapa sumber, diantaranya menurut asal katanya. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewirausahaan adalah orang yang pandai dan berbakat mengenali produk, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasionalnya, serta bagaimana memasarkannya. Sedangkan menurut lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 /M/11/1995, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan menurut istilah kewirausahaan atau entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah seseorang yang mampu mewujudkan ide-idenya ke dalam inovasi yang sukses. Pelaku wirausaha biasanya dikenal sebagai wirausahawan atau entrepreneur dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama adalah percaya diri terhadap kemampuan dan memahami diri sendiri. Lalu yang kedua, berorientasi tugas dan hasil, mengutamakan nilai, motif, berprestasi. Yang ketiga, berani mengambil risiko untuk melakukan inovasi dan hal-hal yang baru. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, kepeloporan, dan juga keteladanan. Yang kelima adalah keorisinalan atau keaslian, selalu menuangkan imajinasi dalam setiap pekerjaannya. Lalu yang keenam, berorientasi pada masa depan, melihat tantangan dan peluang di masa depan. Ada beberapa faktor yang menjadikan kegagalan dalam usaha. Yang pertama adalah karena terlalu cepat atau ketidaksiapan ketika memulai, atau mungkin karena kurangnya analisis SWOT
Lalu mungkin juga karena kehabisan uang atau modal, ada juga mungkin karena kesalahan dalam perencanaan. Berikutnya beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan usaha kamu. Agar usaha kamu itu dapat berhasil, usahakan apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan passion kamu atau kesukaan. Lalu kamu memulai bisnis tersebut juga ketika masih bekerja, jadi kamu memiliki modal untuk memulai. Selain itu, ketika kamu memulai usaha tersebut, jangan sendirian, usahakan sudah ada klien atau pelanggan. Atau lebih baik kamu mencari partner juga. Berikutnya, buat catatan perencanaan bisnis usaha. Setelah itu lakukan riset mendalam, kamu bisa meminta bantuan dan konsultasi kepada profesional. Kamu juga bisa mengajukan kredit atau bantuan kepada pihak-pihak bank. Yang paling penting adalah kamu bersikap profesional serta melakukan kewajiban kamu seperti membayar pajak dan lain-lain. Selain faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan usaha, ada juga faktor-faktor tantangan ketika kamu berwirausaha. Antara lain, seorang wirausahawan itu pasti memiliki penghasilan yang tidak tetap, naik turun atau fluktuatif. Yang kedua, seorang wirausahawan akan menanggung kerugian dan akan menghadapi kegagalan. Yang ketiga, seorang wirausahawan pasti akan mengalokasikan waktu kerja yang lebih daripada sekedar bekerja kantoran. Lalu seorang wirausahawan harus berhemat sampai usahanya berhasil, serta seorang wirausahawan itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perusahaan, terhadap karyawan, dan terhadap klien. Untuk berikutnya ada perencanaan usaha. Secara umum perencanaan usaha itu dimulai dari investasi sumber daya yang kita miliki, yang terdiri dari 6M, yaitu man, money, material, machine, method, dan market. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi sebagai berikut. Yang pertama adalah pencarian produk, kedua membuat gambar atau sketsa, ketiga pilih ide terbaik, yang keempat prototype dan membuat model dummy atau sampel. Lalu yang terakhir ada perencanaan produksi. Di samping itu juga harus diperhatikan beberapa hal dalam persiapan memulai usaha. Antara lain, yang pertama memahami konsep produksi jasa secara baik. Yang kedua membuat visi dan misi bisnis. Yang ketiga perlunya winning position dan learning attitude untuk menjadi sukses. Yang keempat membuat perencanaan dan strategi bisnis yang efektif. Lalu yang kelima pengetahuan dasar manajemen organisasi dan sistem. Yang keenam kamu optimalkan sumber daya manusia. Yang ketujuh kreativitas, kepemimpinan dan proses. Yang kedelapan pengetahuan dasar pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Yang kesembilan pemasaran, teknik yang paling umum digunakan dalam perencanaan usaha dengan menggunakan metode SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, Threat, Fishbone, Pareto, program linear, dan lain-lain. Berikutnya adalah sistem produksi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sistem produksi antara lain adalah persiapan bahan, alat, dan tempat pelaksanaan produksi. Yang kedua adalah proses produksi itu sendiri, yaitu saat perakitan dan finishing. Setelah itu ada pasca produksi. Pasca produksi itu adalah bagian di mana kita melakukan quality control, lalu pengemasan, perapihan alat, bahan, dan tempat kerja, serta tempat jualan. Secara umum pengemasan dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu kemasan premier, yaitu kemasan yang melekat pada produk. Yang kedua kemasan sekunder, kemasan yang terdiri dari beberapa primer. Lalu yang ketiga adalah kemasan tersier, yaitu kemasan yang digunakan untuk distribusi. Selain hal-hal tadi yang dijelaskan, hal yang tidak kalah penting yang harus kamu kuasai itu adalah bagaimana cara perhitungan biaya produksi. Biaya produksi merupakan komponen biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan untuk membuat produk yang terdiri dari unsur atau komponen. Yang pertama, kita harus mengalokasikan biaya untuk bahan baku atau bahan mentah. Yang kedua biaya produksi dan peralatan. Yang ketiga biaya tenaga kerja dan gaji. Yang keempat biaya overhead atau biaya pendukung produksi seperti bahan bakar, listrik, dan lain-lain.
Hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan biaya produksi adalah efisiensi dan efektivitas produksi sehingga dihasilkan produk yang maksimal. Nah, setelah kamu dapat menciptakan sebuah produk, yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana memasarkannya. Jenis-jenis pemasaran produk dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah penjualan langsung atau direct selling. Yang kedua adalah penjualan daring atau online, atau melalui marketplace, sosmed, dan lain-lain. Lalu yang paling penting adalah kamu bisa berorientasi pada pelanggan, mengutamakan kualitas, memproduksikan atau memfokuskan atau memperhatikan pada kesenangan hidup, juga berkonsentrasi pada inovasi. Oke, sekian dulu pembahasan untuk prakarya bab 1 di semester 1 ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada video berikutnya. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu jika nanti ada materi yang diupload untuk kamu pelajari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.